Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya mengunjungi saudara-saudara sekalian untuk mengangkat hati saudara sekalian. Sudah hampir 1 tahun kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan karena virus, karena ancaman maut dari virus. Tetapi saya ingin menolong kita semua bahwa kalau kita pergi kepada tujuan Tuhan, bahwa rencana Tuhan, maka Tuhan akan mengunjungi kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menaruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati kami malam hari ini sehingga oleh anugerah Tuhan kami mengerti bahwa jalan hidup kami bila kami sudah menerima Engkau, sudah percaya kepadamu, beriman kepadamu, jalan hidup kami seburuk apapun ada dalam pantauan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang kita ambil dari Perjanjian Lama. Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-12. Kejadian pasal 28 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Amin. Waktu itu Yakub sedang melarikan diri. Kenapa? Kasus dengan penipuan kepada abangnya sendiri, ia mencuri berkat Tuhan. Saudara sekalian, apa berkat Tuhan harus dicuri? Tidaklah. Jadi berkat Tuhan itu kalau Tuhan sudah janjikan berkatnya, ia akan memberikannya kepada kita pada waktunya. Entah bagaimana caranya. Jangan seperti Musa, dia mau menolong umat Tuhan, dia membunuh orang Mesir. Padahal dia mau dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan 10 hukum nanti.
di perjalanan ke Kanaan, Tuhan memberikan 10 hukum, dan salah satu hukumnya ialah apa? Jangan membunuh. Begitu juga Yakub. Kalau Tuhan mau memberkati saudara sekalian, Dia akan memberkati dengan cara yang benar. Perhatikan baik-baik hal itu. Nah, waktu sesudah itu, kemudian katanya itu Esau mendendam kepada Yakub. Perhatikan baik saudara sekalian, tolong apalagi bersaudara, jangan menyimpan akar pahit, luka batin, dan dendam. Karena itu bisa berbahaya, ujungnya bisa terjadi pembunuhan. Oleh karena itu, bila ada masalah, selesaikan dengan baik-baik. Orang kakak adik kok. Ya, jangan simpan dendam, apalagi suami istri. Ya, bereskan semua, amankan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong rumah tangga saudara kalau dalam rumah tangga saudara penuh dengan pengampunan. Oke. Terus dalam perjalanan itu dia tiba di Betel, kemudian dia mengambil batu, kata firman Tuhan, dan dia membaringkan kepala di situ dan tertidur. Dalam tertidurnya itu dia bermimpi. Ini yang luar biasa, saudara sekalian. Mengapa? Yakub berada pada garis keturunan orang beriman. Dari Tuhan bukan mau menghancurkan hidupnya, tetapi mau membentuk dia supaya nanti kemudian hari tidak usah bohong lagi untuk dapat berkat. Saudara-saudara lihat kemudian di ujung jalan sana bahwa dia kemudian ditipu oleh calon mertuanya, kemudian sesudah menjadi mertuanya, kemudian 8 tahun lagi ditipu, 6 tahun lagi ditipu oleh mertuanya. Balasan daripada dia hanya beberapa jam saja menipu abangnya sendiri. Masalah bahwa Tuhan menampakkan diri kepadanya itu tidak membuat dosanya tidak perlu diselesaikan. Oleh sebab itu kemudian dia ditipu oleh orang, dan orang itu calon mertuanya sendiri dan bahkan sesudah menjadi mertuanya sendiri. Saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan menampakkan diri kepada saudara sekalian, Ia memberikan janjinya. Ingat, sekarang sudah hidup dalam masa perjanjian baru, di mana Alkitab ini sudah lengkap, Kejadian sampai dengan Wahyu. Karena itu bila saudara bermimpi, tolong jangan ditafsirkan sendiri atau pergi kepada orang pintar untuk kemudian menafsirkannya. Rujukan kepada firman Tuhan. Koreksi dengan firman Tuhan. Benarkah mimpi ini datang daripada Tuhan atau dari kuasa iblis justru? Apa mimpinya? Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Ini yang terpenting. Jadi saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian, jemaat sekalian, saya ingin ingatkan kita bahwa sesuai dengan perjalanan Yakub, ia perlu jaminan dari penyertaan Tuhan. Para pemirsa sekalian, mungkin sudah hidup sekarang dalam kondisi yang serba sulit, serba tidak pasti. Seperti Yakub sendiri, dia belum pernah pergi ke tempat saudara ibunya. Tetapi kata kunci yang terpenting di sini ialah bahwa saudara sendiri mengerti saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi, dan saudara pergi kepada tujuan Tuhan. Dan saya mengharapkan pada malam hari ini, buatlah kepastian hidup saudara. Saudara sedang menuju kepada tujuan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa bila saudara sedang dalam perjalanan sesuai dengan kehendak Tuhan, kepada tujuan Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menjamin saudara dengan apa? Masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Masa depan, apalagi masa depan yang penuh dengan salom.
penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu saya mohon dengan hormat malam hari ini, minta kepada anak cucuku yang sedang menyaksikan program ini, saudara perlu, anak-anakku perlu, cucu-cucuku perlu memastikan diri engkau sekarang sedang berjalan mengikut Yesus kepada tujuan Tuhan, kepada rencana Tuhan, dan jangan kepada rencanamu sendiri. Jangan engkau berjalan sesuai dengan kemauanmu sendiri. Engkau punya masa depan yang tidak pasti. Tetapi bila engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka masa depanmu pasti penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tunjukkan kepada kami jalan-Mu Tuhan. Kami ingin mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, mereka ingin mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Di jalan-Mu pasti ada berkat. Di jalan-Mu pasti ada mujizat. Di jalan-Mu pasti ada rencana yang indah daripada Tuhan. Dan kami akan sampai kepada tujuan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh salom daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.